Said. Saya Muhammad Atar Fatoni. Saya Muhammad Sidik Ramadan. Di video kali ini kita akan melakukan beberapa tugas yang ditugaskan oleh guru kita untuk memenuhi ulangan harian kita. Pertama-tama kita akan membuat alat klinometer. Lalu tugas kedua kita mengukur suatu objek dengan menggunakan alat tersebut. Mengukur dengan 3 objek yang berbeda. Dan tugas ketiga adalah membuat dan menjelaskan contoh soal SPL-TV dan SPL-DV. Dan terakhir yang keempat kita akan membuat dan membahas 2 contoh soal trigonometri. Langsung saja ke videonya. Pertama-tama, alat yang dibutuhkan untuk membuat alat klinometer yaitu pertama kita butuh paku sebagai pemberat dan benang. Kedua kita membutuhkan paku sedotan dan benang busur. Yang ketiga ada gunting buat memotong. Yang keempat ada selatif. Langkah yang pertama, potong benang secukupnya lalu lilitkan kepada sedotan. Setelah itu letakkan benang tepat di garis 0 derajat dan benang jatuh di 9 di garis 0 derajat. Nah, yang terakhir kita pasangkan pemberat di bawah benang. Jadi objek yang pertama yang bakal kita amati adalah tiang bendera. Let's go. Oke, untuk mengetahui tinggi dari tiang bendera tersebut, maka kita telah menemukan bahwa jarak dari objek ke pengamat adalah 5 meter. Tinggi pengamat adalah 1,65 meter dan besar sudut dari pengamat ke ujung tiang bendera adalah didapatkan 20 derajat, yang dimana 20 derajat setelah dihitung merupakan 70 derajat. Maka untuk mengetahui tinggi tiang tersebut, kita akan mencari bagian ini terlebih dahulu, atau kita sebut saja sebagai X. Oleh karena itu, kita memakai tan, karena yang akan dicari dulu adalah nilai yang depan, diketahui adalah nilai samping. Maka tan 70 derajat sama dengan X per 5. Tan 70 derajat itu adalah 2,7 sama dengan X per 5. Maka X sama dengan 13,5 meter. Maka tinggi tiang bendera tersebut adalah hasil X yang ditambah tinggi pengamat, yaitu 13,5 tambah 1,65 sama dengan 15,15 meter. Oke, objek berikutnya, objek yang kedua, kita akan mengukur tentang ring basket. Oke, untuk mengetahui tinggi dari ring basket tersebut, maka kita telah menemukan bahwa jarak dari objek ke pengamat adalah 3 meter. Tinggi pengamat adalah 1,67 meter dan besar sudut dari pengamat ke ujung ring basket adalah didapatkan 50 derajat, yang dimana 50 derajat setelah dihitung merupakan 40 derajat. Maka untuk mengetahui tinggi ring basket tersebut, kita akan mencari bagian ini terlebih dahulu, atau kita sebut saja sebagai X. Oleh karena itu kita memakai tan, karena yang akan kita cari adalah nilai depan dan diketahui ada nilai samping. Maka tan 40 derajat sama dengan X per 3. Tan 40 derajat itu adalah 0,8 sama dengan X per 3. Maka X sama dengan 2,4 meter. Maka tinggi ring basket tersebut adalah hasil X tadi ditambah tinggi pengamat, yaitu 2,4 ditambah 1,67 sama dengan 4,07 meter, atau jika kita bulatkan menjadi 4 meter. Objek ketiga yang kita amati adalah pohon yang ada di pinggir lapangan.
Oke, untuk mengetahui tinggi dari pohon tersebut, maka kita telah menemukan bahwa jarak dari objek ke pengamat adalah 4 meter. Tinggi pengamat adalah 1,66 meter. Dan besar sudut dari pengamat ke ujung pohon tersebut adalah didapatkan 45 derajat. Maka untuk mengetahui tinggi pohon tersebut, kita akan mencari bagian ini terlebih dahulu atau kita sebut saja sebagai X. Oleh karena itu, kita memakai rumus tan karena yang akan kita cari adalah nilai depan dan juga diketahui dalam soal adalah ada nilai sampingnya. Maka kita tulis di sini tan 45 derajat sama dengan X per 4. Nah, tan 45 derajat itu adalah 1 sama dengan X per 4, maka X didapatkan sama dengan 4 meter. Nah, maka tinggi pohon tersebut adalah tinggi X tadi ditambah tinggi pengamat, yaitu 4 meter ditambah 1,66 meter sama dengan 5,66 meter. Jadi tinggi pohon tersebut adalah 5,66 meter. Baik, sekarang kita akan menyelesaikan contoh soal SPLDV. Diketahui dua persamaan yaitu X plus 2Y sama dengan 4 dan X plus Y sama dengan 3. Tentukan himpunan penyelesaian nilai X dan Y. Untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama-tama kita akan mengeliminasi kedua persamaan tersebut. Di sini kita tulis X plus 2Y sama dengan 4, X plus Y sama dengan 3. Lalu kita kurangkan, maka didapat hasil Y sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan Y sama dengan 1 ke persamaan 2. Maka X plus Y sama dengan 3. X plus Y tadi adalah 1 sama dengan 3, maka X sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,1. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan contoh soal SPLTV. Tiga bersaudara yaitu Sidik, Tari, dan Natar berbelanja di toko buah. Mereka membeli apel, jambu, dan mangga dengan hasil masing-masing sebagai berikut. Sidik membeli 2 buah apel, 1 buah jambu, dan 1 buah mangga seharga 47.000. Tari membeli 1 buah apel, 2 buah jambu, dan 1 buah mangga seharga 43.000. Atar membeli 3 buah apel, 2 buah jambu, dan 1 buah mangga seharga 71.000. Berapa harga 1 buah apel, 1 buah jambu, dan 1 buah mangga? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita asumsikan bahwa A sama dengan harga 1 buah apel, Y sama dengan harga 1 buah jambu, M sama dengan harga 1 buah mangga. Maka didapat persamaan sebagai berikut. 2A plus Y plus M sama dengan 47.000 sebagai persamaan 1. A plus 2Y plus M sama dengan 43.000 sebagai persamaan 2. 3A plus 2Y plus M sama dengan 71.000 sebagai persamaan 3. Maka penyelesaiannya adalah pertama-tama kita akan mengeliminasi persamaan 2 dan 3. A plus 2Y plus M sama dengan 43.000, 3A plus 2Y plus M sama dengan 71.000. Lalu kita kurangkan, maka min 2A sama dengan min 28.000 dan A sama dengan 14.000. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2 serta kita substitusikan nilai A. Maka kita tulis di sini 2A plus Y plus M sama dengan 47.000, A plus 2Y plus M sama dengan 43.000. Kemudian kita kurangkan, maka A kurang Y sama dengan 4.000. Y sama dengan A dikurang 4.000. Y sama dengan 14.000 dikurang 4.000. Maka Y sama dengan 10.000. Kemudian kita substitusikan nilai A dan Y ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai M-nya. Maka kita tulis persamaan 1 yaitu 2A plus Y plus M sama dengan 47.000. 2 dikali 14.000 ditambah M sama dengan 47.000. 28.000 ditambah 10.000 ditambah M sama dengan 47.000. 38.000 ditambah M sama dengan 47.000. M sama dengan 47.000 dikurang 38.000. Maka M sama dengan 9.000. Jadi harga 1 buah apel adalah 14.000, 1 buah jambu adalah 10.000, dan 1 buah mangga adalah 9.000.
Baik, sekarang kita akan membahas contoh soal pembuktian identitas trigonometri. Soal yang pertama, buktikan bahwa 4 dikali cos kuadrat X dikurang 2 dikali sin kuadrat X sama dengan 6 dikali cos kuadrat X min 2. Untuk membuktikannya, kita buktikan dari ruas sebelah kiri. 4 dikali cos kuadrat X dikurang 2 dikali sin kuadrat X sama dengan 6 dikali cos kuadrat X min 2. 4 dikali cos kuadrat X dikurang 2. Nah, perlu kita ingat bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka kita peroleh sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Maka kita tulis di sini, buka kurung 1 dikurang cos kuadrat X tutup kurung sama dengan 6 dikali cos kuadrat X min 2. Maka dari sini kita peroleh 4 cos kuadrat X dikurang 2 ditambah 2 dikali cos kuadrat X sama dengan 6 dikali cos kuadrat X min 2. Maka 6 cos kuadrat X min 2 sama dengan 6 cos kuadrat X min 2. Hasil di ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan itu sama. Maka pernyataan tersebut benar. Di sini saya akan membuktikan soal membuktikan identitas trigonometri, di mana dalam soal terdapat tan alfa dikali sin alfa ditambah cos alfa sama dengan sekan alfa. Pertama, saya mengerjakan soal tersebut melalui ruas kiri, di mana saya mengganti tan alfa menjadi sin alfa per cos alfa, seperti yang tercantum dalam rumus identitas trigonometri. Lalu saya mengkalikan sin alfa per cos alfa dengan sin alfa, yang hasilnya menjadi sin kuadrat alfa per cos alfa. Lalu saya menyamakan penyebutnya untuk dapat ditambahkan dengan cos alfa, di mana sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa lagi cos alfa ditambah cos alfa. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa tambahkan pembilangnya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos alfa sama dengan sekan alfa. Karena sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 dalam rumus identitas trigonometri, maka kita dapat merubahnya menjadi 1 per cos alfa sama dengan sekan alfa. Dalam rumus identitas trigonometri, sekan alfa bernilai 1 per cos alfa. Yang berarti pembuktian dari soal yang saya kerjakan adalah benar.